kita tidak bisa mengalami perubahan karena ya kita menutup hati kita untuk mengalami akan terjadi sesuatu perubahan. Maka dari itu malam hari ini ya tidak bicara lebih panjang lagi saya ingin memberikan welcome untuk Pastor Bunadi dan Ibu Elizabeth. Mari Ibu Elizabeth ya. Nanti mungkin kita akan ada tanya jawab juga ya tentunya ya. Silahkan kalau ada yang mau langsung mencatat dan lain sebagainya. Ya, selamat malam saudara sekalian. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini suaranya lagi habis. Ya, saya lagi kena faringitis, kena cold. Jadi suaranya agak habis. Puji Tuhan semalam saya agak demam dan batuk, dan hari ini masih bisa bicara. Kita minta Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya buat kita, amin. Pada malam ini, terutama saya akan bicara kepada saudara. Banyak sekali saudara yang harus kita bicarakan. Banyak sekali yang perlu kita bicarakan sebenarnya, tapi besok memang disambung. Bisa di acara 2 sesi. Hari ini kita fokus kepada judul yang diberikan kepada saya, Food, Love, and Sex sebenarnya ya. Ada kaitan, langsung aja tayangkan. Ada kaitan ternyata tanpa kita sadari kita bicara kasih dan kasih setiap hari. Atau Alkitab berkata the first and the greatest commandment is love. Ya, yang terbesar dan terutama kata Alkitab adalah kasih. Tapi malam ini kita belajar, saudara, kita tahu itu yang terutama dan terbesar, itu yang kita dengungkan setiap saat. Dan itu yang menjadi ciri khas daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi tanpa kita sadari ada kaitan antara makanan dengan itu. Silakan Pak, langsung aja. Ada kaitannya saudara, makanan yang kita makan setiap hari dengan itu. Menarik sekali, kita nggak sadar, kita pikir mau minta kasih supaya kita hidup dalam kasih. Nomor 24 Pak, kira-kira ke bawah. Nomor 24 ke bawah. Ya tadi ada judul Food and Love. Terus ke bawah. Kayaknya di bawah ini. Yang ada gambar pizza. Iya, kita banyak kali bicara tentang kasih. Tadi saya cerita kita nggak sadar bahwa makanan yang kita makan mempengaruhi kasih kita kepada sesama. Mungkin kalau ada judul Food and Love ini saudara tahunya gini. Oh, food itu makanan, love itu kasih. Oh, kalau kita mau menyatakan diri mengasihi seseorang, kita pakai makanan. Betul ya? Ibu-ibu mau menyatakan kasih kepada anaknya, kasih apa biasanya? Kasih apa Bu? Biasanya mau menyatakan kasih kepada anaknya? Iya, apa makanannya? Apa yang dikasih? Permen. Tuh ada permen ya. Gak mungkin bayam rebus Ibu ya. Mau kasih ke anaknya apa? Ice cream. Catat ya. Candy, ice cream. Lalu apa lagi? Apa lagi Bu? Wah, kamu pinter nak. Mami sayang sama kamu. Nih mami belikan kamu pizza. Pizza, oke. Ada lagi? Macam-macam. Ini banyak anak muda mau menyatakan sayang kepada kekasihnya di tanggal 14 Februari misalnya. Hari apa tuh? Hari apa tuh? Cheesecake. Apa tuh? Hari Valentine's Day. Kasihnya apa biasanya? Coklat. Gitu kan? Kita merasa bahwa ingin menyatakan kasih kepada seorang, kita kasih yang seperti itu. Nanti kita lihat makanan yang tadi disebut ya. Satu lagi deh nambah. Ibu-ibu mau menyatakan kasih kepada anaknya atau suaminya atau siapa aja deh. Biasanya terutama ke anak. Apa biasanya? Es krim udah pasti. Tadi pizza, candy. Apa lagi? Apa lagi Bu? Kok ibu-ibu gak pernah ngasih apa sama anaknya ya? Apa? Cookies? Cheese? Cookies? Ya kayak gitulah, kue tart gitu. Hati-hati sebenarnya kita memberikan sesuatu sebagai tanda kasih atau rewards biasanya. Apa itu penghargaan kepada seseorang, terutama anak kita, ibu-ibu, sebagai tanda kasih atau rewards tadi dalam bentuk sesuatu yang sebenarnya nggak baik.
Kalau tadi kita ngomong, saudara ngomong candy, coklat, ice cream, sebenarnya saudara tahu itu baik apa enggak? Hah? Saudara, ibu-ibu tahu enggak waktu ngasih permen ke anak-anak itu baik atau tidak? Enggak baik toh. Meskipun saudara ntar sebelum saya terangkan jahatnya candy. Tapi hati juga tahu, makan permen terlalu banyak enggak bagus kan? Coklat terlalu banyak juga tidak bagus. Atau apalagi tadi cookies atau pizza. Saudara, kalau kita memberikan sesuatu sebagai tanda kasih atau rewards, penghargaan atau upah dalam bentuk sesuatu yang gak baik, misalnya kepada anak kita, akhirnya anak kita akan tumbuh besar dengan persepsi, dengan pengertian bahwa makanan yang kita kasih itu bagus. Ngerti ya? Meskipun itu gak bagus. Jadi dia pikir begini, aduh waktu aku bisa jaga rumah baik-baik, mama papa pergi, mama papa buktinya belikan aku sebagai upah, pulang-pulang bawain es krim. Anak itu akan bertambah besar dengan persepsi es krim itu bagus. Buktinya waktu aku jaga rumah baik-baik, waktu aku rapotnya bagus di sekolah, hasil ujianku bagus, mama kasih aku candy, mama kasih aku es krim. Betul ya? Dia dia bertumbuh besar dengan pengertian es krim bagus, candy bagus, atau apa deh yang ibu sering kasih? Pizza, cookies. Apalagi bu, biasanya bu? Biasa kita makanan-makanan yang seperti itu yang anak kita sebenarnya tanpa sadar suka. Ini membahayakan karena dia akan bertambah besar, tadi saya bilang. Dia akan cari makanan itu karena persepsi dia bagus. Karena waktu dia berbuat baik, orang tuanya kasih itu. Padahal nanti kita akan belajar, tentunya saudara tahu siapa Candy. Ya, Candy itu secara umum aja deh. Saudara, Candy itu jika saudara terlalu banyak makan, anak-anak kita makan, gula yang terlalu tinggi di dalamnya, itu akan membuat saudara sel darah putih saudara tahu kita punya 3 sel darah merah, 3 punya sel darah di dalam tubuh kita, sel darah merah, sel darah putih, sel darah pembeku. Sel darah putih ini, sel darah merah ya untuk kita supaya HB-nya cukup, ya, darah kita cukup. Lalu sel darah putih berfungsi untuk immune system, untuk daya tahan tubuh. Saudara, ketika kita makan gula terlalu banyak, sel darah putih kita akan turun, akan lemah, akan menjadi lemah. Tidak mampu, saudara, untuk makanin kuman, mikroorganisme. Saudara tahu yang membuat kita sehat sebenarnya tergantung kembali lagi dari immune system. Immune system ini tergantung dari sel darah putih. Sel darah putihlah yang ditugaskan Tuhan untuk sekali lagi membuat kita menjadi kuat. Saya akan bacakan kepada saudara, di sini nggak ada di tayangan ini, tapi saya bacain aja. Kalau saudara makan, misalnya tadi apa? Es krim. Waktu saudara bilang, banana split ice cream please. Itu, makan es krim, banana split, 1 porsi, lalu nggak mau bagi-bagi tetangga, pelit gitu ya. Jadi saudara ambil semua. Saudara tahu banana split ice cream itu, saudara kadar gulanya berapa? 1 porsi? 24 sendok teh gula pasir. Saudara bayangin 24 ya. Banyak sedikit? Banyak. Saya mulai dari yang enggak ada dulu deh. Dunia kedokteran mencatat begini. Saudara makan tanpa gula, 0, kemampuan sel darah putih untuk makan kuman atau mikroorganisme, itu dia bisa makan dalam waktu setengah jam ada 14 kuman. Dalam waktu setengah jam. Jadi penurunan daya tahan tubuhnya 0%. Karena semua bisa dimakan oleh sel darah putih. Tapi ketika kita makan misalnya soft drink, nah makanya Pak Markus bawanya air putih. Ketika kita, tolong Pak, waktu makan soft drink, nggak usah 1 kaleng, saudara makan cuma 1 cup aja, 1 cangkir. Kalau 1 kaleng itu 10 sendok teh gula pasir. Kalau 1 cangkir, saudara makan 1 cup, 1 cangkir kopi, setengahnya 200 cc, kurang lebih 2/3-nya, itu saudara jumlah sendok teh gula pasirnya adalah kira-kira 6, 2/3-nya. Sekarang jumlah bakteri yang dapat dihancurkan sel darah putih dalam waktu setengah jam itu tinggal 10.
Jadi ada penurunan daya tahan tubuh 25%. Gitu. Lalu kalau kita makan brownies, seneng kan brownies? Manis ya. Dokter nutrisi sudah ukur itu satu brownies kira-kira gula pasirnya jumlahnya 12 sampai 16 sendok teh gula pasir. 12 sampai 16 sepotong. Jadi sekarang kemampuan sel darah putih untuk makan bakteri itu udah tambah turun. Dari tadinya dia bisa makan 14 kalau tanpa gula, 14 bakteri dalam waktu setengah jam, sekarang tinggal 5. Jadi lumpuh nih ya sel darah putihnya karena gula. Turunnya daya tahan tubuh sekarang udah 60%. Lalu makan apple pie. Wah kan apel ini, dari apel. Tapi itu pasti dikasih gula banyak. Saudara, apple pie yang manis sekali. Saudara tahu jumlah sendok teh gula pasirnya diukur berapa? 18. Jadi sekarang kemampuan sel darah putih untuk makan bakteri dalam waktu setengah jam tinggal 2. Kalau tadi nggak pakai gula bisa 14, ini tinggal 2, persentasenya 85% imun sistem turun. Kalau es krim tadi, saudara berapa? 24 sendok teh gula pasir, jumlah bakteri yang dimakan sel darah putih tinggal 1. Jadi daya tahan tubuhnya turun sebanyak 92%. Jadi sebenarnya di dalam batin ibu-ibu atau ayah-ayah tahu gula itu nggak bagus dan suka bilang, jangan makan permen banyak-banyak nanti kamu batuk loh. Gitu ya. Saudara suka bilang gitu kan. Ya itu kan artinya terjadi penurunan daya tahan tubuh. Nah saudara, dari situ kita tahu sebenarnya gula itu nggak bagus. Tapi bayangkan tadi kalau kita selalu memuji anak kita, kasih rewards anak kita dalam bentuk candy, atau guru sekolah, muridnya bagus, atau merangsang anak belajar dengan candy, saudara tahu bahaya apa yang terjadi. Anak itu akan tumbuh besar dengan candy. Karena dia pikir candy ini bagus sekali. Setiap kali aku berbuat baik, aku dikasih ini. Padahal secara fisik begini. Tapi hari ini kita mau bicara, saudara, bukan saja secara fisik. Tapi kita bicara juga dalam hal kasih tadi. Dalam hal, apalagi nanti emosi, besok kita belajar. Secara fisik itu berbahaya, tapi juga secara, saudara, secara emosi berbahaya. Berapa banyak anak-anak yang, atau kita semua juga sama, ketika kita makan gula terlalu banyak, mood kita berubah. Mood tahu ya, emosi kita. Besok saya harap saudara masih bisa hadir karena besok saya banyak bicara di area emosi. Saudara, mood kita berubah. Kenapa? Intinya gula itu selain dia melumpuhkan sel darah putih, gula itu juga merampas vitamin B. Vitamin B, saudara tahu vitamin B di dalam tubuh kita digunakan, atau vitamin B adalah vitamin yang berperan untuk membentuk satu zat penenang yang namanya triptofan yang nantinya jadi serotonin. Serotonin itu mood regulator. Jadi ketika kita makan gula terlalu banyak, serotonin, vitamin B ini dirampas. Di kedokteran kita kenal itu di siklus Krebs cycle. Untuk ketika kita makan gula, vitamin B dipinjem. Atau ketika kita makan gula, vitamin B perlu untuk mengubah gula jadi untuk memecahkan gula. Jadi makin banyak gula kita makan, makin banyak vitamin B yang didapat. Vitamin B yang dirampas. Ketika vitamin B dirampas, saudara tadi saya cerita vitamin B zat yang berperan untuk membentuk zat penenang. Jadi akhirnya kita banyak gelisah, mood kita jelek. Bicara mood kita jelek, jangan bicara kasih. Karena waktu mood kita jelek, kita marah-marah, kita berkata nggak baik, begitu ya. Kita berkata yang negatif, yang akan menghancurkan hubungan kasih kita. Ini adalah pengantar, saudara, ada amazing connection between food and love. Salah satunya tadi, makanan yang mengandung gula terlalu banyak. Karena kita banyak bicara di area kasih, saya akan cerita dulu, saudara juga tahu tentang kasih ini. Oh, ini adalah the first and the greatest commandment. Saudara kasihlah, mungkin ditayangkan aja, jangan gambar saya, supaya saya bisa langsung poin kalau ada yang penting. Ya, tadi ada gambar pizza, satu lagi deh, sebagai pengantar. Jangan diganti dulu, food and love dulu. Ya, ini dulu ya, sebelum saya bilang pindah, nanti baru pindah.
Saya pakai gambar pizza. Ya. Ininya terlalu terang ya. Ini terlalu terang sehingga ininya nggak bisa. Ini kelihatan tapi kalau ke sini udah hilang. Karena terang sekali. Screen ininya ya. Oke. Ya sudah nggak apa-apa ya. Padahal ini perlu. Oke, nggak apa-apa deh. Tadi ibu bilang salah satunya kasih anak kita tentang pizza. Saya pakai gambar pizza. Apa yang salah pada pizza? Kenapa tadi jangan pakai pizza? Nanti anak kita bertambah besar dengan pizza. Apanya? Tomato sauce. Tomato sauce. Kalau yang di Indonesia bahaya banget. Kalau yang di sini mungkin sedikit kurang. Sedikit lebih baik atau nggak tahu kalau sudah belinya di Chinatown. Karena tomato sauce itu kenapa enak makan pakai itu? Kalau restoran Chinese biasanya pakai MSG di dalamnya. MSG. Sehingga orang makan tomato sauce tambah lagi. Setelah diselidiki, saudara, Chinese restoran itu paling tadi siapa yang cerita itu makanan yang paling gak sehat? Siapa tadi? Anong Kenny. Iya, karena mereka, kenapa makan di restoran Chinese enak sekali? Karena mereka berani dengan MSG. Kalau kita belajar tentang ini, MSG bukan saja bikin cancer, tapi MSG itu kill your brain cells. Masalahnya di situ. Saudara makan micin terlalu banyak, saudara volume otak kita ditemukan itu ciut, lebih kecil. Artinya dia membunuh otak kita. Jadi MSG itu saudara sesuatu yang betul-betul chemical yang sebenarnya negara-negara maju sudah minta untuk dikurangi di dalam susu dan sebagainya. Tapi bicara MSG juga tadi karena disebut tomato sauce, bicara tentang emotion. Terjadi chemical imbalance ketika MSG ini masuk, monosodium glutamat ini masuk, terjadi chemical imbalance di tubuh dan otak kita. Itu yang membuat saudara perilaku seorang anak atau perilaku kita, behavior kita berubah. Dari kita orang yang tentram, kita bisa lebih sabar, tidak terlalu sensitif. Saudara suka bilang kan, lagi sensi itu dia, sensi itu jangan deket-deket. Gitu kan, lagi apa? Moody gitu. Salah satunya adalah karena itu. Tapi orang Kristen kebanyakan bilang, itu sih setan aja lagi lewat. Ngerti saudara? Apa-apa orang Kristen salahin setan kan. Kalau hari ini saudara lagi depresi, di ruangan ini saudara depresi, saudara bisa bilang ke gembala, aduh ruangan ini belum pelepasan sih. Banyak setannya nih bikin saya, aduh rasanya pengen marah melulu. Bikin saya depresi melulu. Bisa gak saudara penyebabnya setan? Bisa, karena setan ada di mana-mana, betul? Bisa bikin kita depresi. Masalahnya cuma saudara, kalau memang benar penyebabnya setan, bikin kita marah-marah, bicara kasih kita bicara soal marah-marah nih ya. Kalau marah-marah melulu jangan bicara ada kasih. Saudara, bisa nggak setan marah memang lewat? Ya bisa. Masalahnya Bu, kalau penyebabnya setan, ibu tengking, keluar nggak tuh setan? Keluar. Karena ayat bilang roh di dalam kita jauh lebih besar dari setan. Betul? Jadi kalau memang penyebabnya setan marah-marah, saudara tengking dalam nama Yesus, setan marah keluar. Harusnya keluar. Betul? Karena otoritas sudah diberikan juga kepada kita untuk injak ular dan kalajengking. Betul ya? Sejak Kristus mati di kayu salib, otoritas ada pada kita. Gak usah takut lagi sama setan. Setan bukanlah masalah terbesar dalam hidup kita sekarang sejak Kristus mati di kayu salib. Amin? Jadi kalau apa-apa penyebabnya setan, gampang, tengking aja, pasti pergi. Karena kita lebih kuat dari setan. Amin ya? Cuma sepertiga malaikat yang jatuh, 2/3 malaikat tetap ikut Tuhan. Betul? 3 bukti ini sudah membuktikan bahwa kita lebih kuat dari setan. Roh di dalam kita lebih hebat dari setan. Cuma sepertiga malaikat yang jatuh. Setelah Kristus mati di kayu salib, otoritas dibalikan atas kita. Kalau penyebabnya setan, pasti keluar. Tapi kalau saudara udah tengking-tengking, setan marah, setan depresi, saudara betul? Setan sensitif, pengennya marah mulu, setan moody. Terus saudara masih aja begitu, penyebabnya jangan-jangan bukan setan. Ngerti ya? Jadi apa? Salah satunya tadi, sugar yang terlalu banyak. Satu lagi adalah yang ada pada pizza ini. Saudara, ada apa di dalam pizza selain tomato sauce? Satu-satu dulu Pak. Tomato sauce dulu saya selesaikan sebentar tadi ya.
Tomato sauce, sayang saya, kalau bisa nanti saya minta tolong Kenny scan di rumah atau Pak Markus. Coloring, sudah pasti ya. Kalau nggak merah gitu, bikin sendiri saus tomat di rumah Bu, pucat warna tomatnya. Ya kan? Kalau merahnya strong pasti pakai coloring. Kalau coloringnya masih grade-nya food grade masih oke dalam kadar tertentu. Tapi kalau di Indonesia lebih dahsyat lagi pakainya coloring pakaian kan. Terjadi chemical imbalance. Apalagi di dalam tomat, 1 sendok makan tomat ternyata gula pasirnya 1 sendok teh. Saudara, jadi kalau saudara crot gitu kan, mumpung gak bayar kan kalau pakai saus tomat. Lalu saudara bilang mumpung nih gak bayar, ayo habisin aja. Kan manusia suka punya sifat gitu ya. Kalau orang Chinese bilang bokam guan, apa-apa yang gratis. Kalau nggak dituin, lalu saudara punya prinsip gini, banyak orang miskin di dunia, betul ya? Kalau saudara cerot udah kebanyakan, aduh banyak orang miskin di dunia. Pemali kalau makanan nggak dihabisin. Nah, kan orang Sunda bilang, pemali, makan mesti sampai habis. Jadi saus tomat pun harus bersih di piring makan. Ngomong-ngomong waktu saudara ngabisin tuh saus tomat atau makanan di piring saudara karena banyak orang miskin di dunia. Sebenarnya orang miskin pada ketulungan nggak waktu itu? Nah, mesti pakai logika nih ibu-ibu yang biasa. Aduh banyak orang miskin di dunia makan mesti sampai habis. Salah besar ya, saudara tinggalkan itu udah nggak apa-apa. Seringkali ini kita banyak salah mindset kita. Nah saus tomat saudara makan udah gula terlalu tinggi. Lalu food coloring, lalu MSG. Lalu apalagi ini ngomong-ngomong aja nih ya saudara. Makanya lebih baik saus tomatnya bikin sendiri, nggak usah terlalu merah, nggak usah terlalu gurih. Itu udah enak sebenarnya. Oke, apalagi yang ada pada saus tomat? Gula yang terlalu banyak, MSG dan sebagainya. Oke, udahlah. Garam terlalu tinggi bisa. Ini dipakai di pizza. Ada lagi di pizza yang bikin pizza itu terlalu enak, sebenarnya bukan tomato sauce aja. Yang paling dia bikin gurih. Sehingga saudara addiction. Itu adalah trans fat. Minyak trans. Minyak trans ini yang banyak dipakai di restoran fast food atau junk food. Baik itu fried chicken, french fries, atau apalagi pizza atau burger. Saudara membuat burger-burger kita ibu-ibu tidak seenak mereka. Ibu-ibu suka dibalikin gak oleh anak-anak? Aduh makan french fries mama gak seenak yang di situ loh ma. Aduh makan fried chicken mama gak seenak itu. Betul? Ya kan Bu? Makan pizza buatan mama nggak seenak yang di restoran. Lah iya si mama nggak punya minyak trans di rumahnya. Siapa itu minyak trans? Sebongkah minyak beku, ngintip aja saudara di restoran di sini. Sebongkah minyak beku, saudara, yang awet dan murah meriah. Yang banyak dipakai restoran fast food, makanya restoran junk food, fast food ini murah sekali. Murah kan saudara makan bisa dapat paket dan enak sekali. Dia pakai minyak ini langsung di kuali yang panas dia taruh itu, lalu dia goreng ayamnya atau kentang atau apa saja jadi deep fried, membuat makanan itu enak. Itu yang namanya minyak trans. Kan saudara hidup di negeri ini yang pemerintahnya keberatan atau saudara di pemerintah di sini harus tuliskan di nutrition fact berapa itu trans fat. Diusahakan untuk zero, nol sebenarnya. Jadi saudara ikuti, saudara untung ada di sini. Tapi jangan udah hidup di sini saudara bawa makanan banyak dari Indonesia. Nah biasanya orang hidup di sini bawa makanan dari Indonesia supaya murah. Di Indonesia saudara belum diharamkan trans fat ini. Singapura sudah, Malaysia sudah. Meskipun Kompas sudah tulis, Indonesia segera mengharamkan. Indonesia juga akan segera mengharamkan trans fat. Jadi Kompas sudah bilang trans fat ini mau diharamkan. Haram tau ya? Gak boleh. Siapa ini trans fat? Yang banyak dipakai di makanan ini, sekali lagi itu bikin gurih, awet dan enak, siapa perusahaan gak mau pakai. Tapi dia sangat mempengaruhi mood kita. Dia amat sangat mempengaruhi selain jantung kita jadi sempit, orang Jawa bilang jadi buntu, pembuluh darah buntu, mampet. Begitu. Saudara, ini minyak paling jahat saat ini. Saudara, yang sekarang betul-betul saudara di Amerika minta ditiadakan, ditulis nol sebisa mungkin, saudara lalu di Singapura dan sebagainya. Tapi hari ini kita konsentrasi kepada mood. Trans fat ini bikin mood swing. Mood kita swings up and down dengan enaknya. Nanti kita ketawa, nanti kita marah.
Saudara, padahal kita setiap hari kita mau bicara tentang kasih. Sebelum saya lanjutkan ke makanan, saudara tahu pentingnya kita hidup di dalam kasih, kaitannya di dalam kesehatan selain secara spiritual. Saudara, waktu kita hidup di dalam kasih, waktu kita hidup tidak bentrok ya saudara, atau kita akur-akur. Saudara, ternyata dunia kedokteran buktikan imun sistem kita, tadi sel darah putih kita jadi kuat-kuat untuk makanin kuman. Saudara hidup dalam memberi, beri apa aja deh. Tadi beri makanan, beri uang, sumbangan, saudara ya. Lalu beri senyum, beri ampun, apalagi. Saudara, ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Hipotalamus otak kita langsung keluarin satu zat yang namanya endorfin. Mau gak mau setelannya begitu. Makanya ayat bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara, hukum kekristenan mengajarkan memberi. Memberi ampun bukan saja kepada orang yang saudara memberi kasih bukan saja kepada orang yang kasih kepada kita, tapi memberi ampun kepada musuh. Itu ciri khas kekristenan, betul ya? Sebab bicara kasih bukannya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu sih balas budi, betul ya? Bicara kasih adalah saat kita diperlakukan gak adil, saat kita diperlakukan gak baik, saat kita disakiti, masih bisa mengampuni gak? Itu yang namanya buah roh kasih. Kalau enggak mah itu balas budi, dia baik sama aku ya aku baik. Tapi bicara kasih lebih dari itu. Itu sebabnya penting sekali kita belajar ini dan harus diusahakan. Salah satunya kita mau bicara usahakan dengan food. Alkitab berkata makanya kejarlah kasih. Harus diusahakan karena the first and the greatest commandment is love. Apalagi kita tahu ciri khas Tuhan kita adalah Yesus Kristus kasih. Memang Yesus pembuat mujizat. Memang Yesus pembangkit orang mati. Tapi saudara, yang membuat seorang penjahat di sebelah kanan Kristus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Waktu dia berkata, hari ini juga jika sampai engkau di Firdaus, ingatlah aku. Artinya apa? Saudara, ada penjahat yang begitu jahat diselamatkan. Bukan karena penjahat itu lihat Yesus itu pembangkit orang mati, pembuat mujizat, bernubuat begitu hebatnya. Karena menurut sejarah Alkitab, dibuktikan penjahat itu saking jahatnya yang di sebelah Yesus, itu di seluruh kebanyakan hidupnya ada di penjara. Jadi dia tidak pernah tahu reputasi Yesus sebagai pembangkit orang mati, sebagai penyembuh. Tapi apa tahu yang membuat dia diselamatkan? Adalah ketika dia lagi maki-maki musuhnya semua di bawah. Yang menyalibkan dia. Dia sedang kutuki. Dia kaget dengan sosok Kristus di sebelahnya. Sementara dia maki-maki musuhnya yang menyalibkan dia, Kristus berkata dengan penuh kasih dan pengampunan. Berkata kepada Bapa, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesaat penjahat ini tahu, dialah Tuhan. Bukan karena kehebatan Kristus melayani, tapi karena kasih yang besar. Padahal Yesus lebih menderita disalibkan, lebih dari dia. Karena Yesus dianggap paling terkutuk. Tapi ketika Kristus berkata, ampunilah, memberi, membuat dia diselamatkan. Saudara, itu sebabnya hari ini kita mau belajar apapun harus kita usahakan. Supaya kita bisa hidup di dalam kasih. Karena kasih itu adalah ciri khas Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak, saya bangga menjadi saudara pengikut Kristus. Karena saya tahu tidak ada Tuhan lain yang seperti Kristus. Agama lain cuma bilang, saudara, ya balas budi tadi. Betul ya? Sementara agama lain berkata, gimana saudara, gigi ganti gigi, gigi ganti gigi. Balas jahat dengan jahat. Tapi Yesuslah yang berkata, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi sekali lagi saudara, apapun kita harus usahakan. Mengingat kasih itu the first and the greatest commandment. Sekarang kita mulai lihat tadi makanan tadi. Contoh lagi ya sebelum kita masuk secara detail. Jangan bicara kasih ibu-ibu tadi saya bilang kalau kita marah-marah terus kepada anak kita. Atau suami kepada istrinya. Bagaimana kita bicara kasih kalau misalnya seorang anak dari pagi dia pikir gini, aku selesaikan homeworkku cepet-cepet. Ntar kalau papa pulang,
aku mau main kuda-kudaan sama papa. Gitu ya. Itu bayangan seorang anak. Biasanya di golden period, di bawah 10 tahun. Aku selesaikan homeworkku cepet-cepet, apalagi balita. Ntar kalau papa pulang, aku mau main kuda-kudaan. Lalu sayangnya, sore bapaknya pulang after work. Saudara, anak bilang, "Pak, aku sudah selesaikan homeworkku. Yuk Pak main kuda-kudaan." Lalu papa bilang apa? Biasanya. Papa bilang apa? "Capek nak, capek. Ini aja uang. Sana kamu beli sesuatu lah. Papa mau tidur." Betul ya? Hati anak itu sedih. Ya, aku udah selesaikan homeworkku. Apa yang dia bayangkan waktu dia main kuda-kudaan? Dia ingin ada peluk-pelukan dengan ayahnya. Kan jatuh, ya dia bisa berguling-guling. Itu dambaan anak loh. Yang kita jarang sadar. Kita pikir anak cukup kalau kita kasih dia sesuatu. Padahal saudara tahu anak membutuhkan kasih yang diekspresikan dengan pelukan, dengan kemesraan dan sebagainya. Kontak fisik. Lalu anak gak putus asa, dia pergi ke mamanya. Mamanya susah main kuda-kudaan kayaknya. Jadi anak bilang sama mama, "Ma, aku sudah selesaikan homeworkku dari siang. Aku minta mama bacain aku cerita." Karena bayangan dia kalau dibacain cerita mamanya pasti belai-belai dia. Betul? Tapi mama lebih baik kelihatannya, biar capek. Biar capek, oke deh nak, bacain cerita. Tapi baru satu belayan, 2 belayan, 3 belayan, anak itu bingung. Loh, kok sudah berhenti belayannya? Waktu anak itu lihat mamanya lagi ketiduran. Ngerti saudara? Saudara tahu apa yang terjadi? Hole, lubang yang Tuhan ciptakan buat kita semua sengaja. Yang hanya bisa diisi dengan kasih. Satu kata kasih, akhirnya tidak terisi. Yang betul-betul bisa diisi dengan kasih dari orang tuanya. Tidak terisi, akhirnya mereka cari di tempat lain. This is the amazing connection between food and love. Kenapa? Biasanya ayah-ayah yang pola makannya gak baik. Coba deh makan gula seharian. Saudara makan gorengan seharian. Trans fat tadi ya, misalnya salah satunya. Saudara makan apa lagi? Refined food, makanan yang sudah di-refine, yang sudah tidak ada nutrisinya. Gundul, tidak ada nutrisi sama. Sel tubuh ini tidak bisa punya energi. Tapi sebaliknya, coba saudara makan honey. Honey tahu? Madu. Honey bicara energi. Di dalamnya penuh vitamin dan mineral, lain dengan gula pasir. Sebenarnya Tuhan dari dulu ciptakannya madu. Alkitab tuliskan madu 56 kali. Abraham selalu sediakan tamu-tamunya madu. Orang Israel makan madu. Yesus sendiri, saudara dinubuatkan oleh Yesaya, akan lahir seorang Mesias di tengah-tengahmu. Namakan dia Immanuel. Lalu ayat berikutnya bilang apa? Ia akan makan dadi dan madu. Sehingga dia tahu menolak yang jahat, memilih yang baik. Besok saya mau bicara ini di sesi kedua, brain damaging habits. Kebiasaan yang bisa merusak otak kita. Jadi di situ bicara otak, kenapa Yesus tahu mana baik, mana jahat? Yesaya udah bilang, salah satunya food yang dia makan. Jadi saudara bicara food adalah spiritual, karena Tuhan kita Yesus Kristus yang besar dan dahsyat itu dinubuatkan, dia menjadi orang yang tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Makanannya adalah dadi dan madu. Kenapa begitu? Dunia kedokteran approve bahwa supaya otak kita ini berfungsi baik, sehingga kita tahu mana baik, mana jahat. Saudara perlu gula yang bisa di-provide oleh gula yang ada pada madu, bukan gula pasir. Ngerti ya? Gula pada madu lain dengan gula pasir. Gula pasir sukrosa. Rumus kimianya, ada anak foodtech di sini, anak kimia. C11H22O11. Gula pada madu, glukos, C6H12O6, yang memang kita butuhkan. Meskipun gak bisa terlalu banyak. Makanya ayat bilang kalau engkau makan madu, tapi jangan terlalu banyak engkau makan. Jadi lihat aja, madu aja Tuhan batasi. Apalagi gula pasir yang lain sekali. Menarik sekali, glukos itu dibutuhkan.
Saudara, untuk supaya kita bisa otak kita baik, dan di madu itu ada vitamin dan mineral masih. Nanti saudara lihat di buku, saudara sampai ada yang menuliskan madu itu jawaban Tuhan. Ya, maksudnya begitu banyak nutrisi dan mineral. Ya, nanti ada di halaman 139, jawaban Allah itu madu. Ayatnya bilang, anakku makanlah madu sebab itu baik. Tapi gula itu salah satu buku yang bikin adalah hamba Tuhan yang dipakai dalam kesembuhan. Salah satu dia bilang dia susah menyembuhkan seseorang kalau orang itu addiction di gula. Seringkali Tuhan tunda kesembuhan bagi dia. Ketika orang itu sudah bisa batasi gula. Jadi dia tulis di situ di bukunya, serangan balik setan itu adalah gula. Efeknya berlainan sekali. Gula sudah hilang vitamin dan mineral. Termasuk vitamin B tadi yang bagus buat ketenangan dan sebagainya. Karena gula untuk bisa jadi gula dari madu itu ada 14 step. Sehingga nutrisi semua hilang. Menarik sekali, rasanya sama-sama manis. Tapi lain, gula manis, madu manis, gula pasir manis. Tapi efeknya beda. Menarik sekali, kalau saudara makan gula terlalu banyak, itu akan rob your energy. Akan merampas energi kita. Yuk kita lihat satu tayangan sebentar, nanti saya kasih contoh lagi beberapa. Oke ya, jadi pizza masalahnya di situ ya. Ada minyak trans dan sebagainya, nanti kita kembali. Terus ke bawah atau naik ya, naik mungkin. Dari sini naik, ada satu lagi. Nah, padahal ini tadi yang saya bilang. Bayi-bayi yang diasuh di panti-panti penitipan dan yang tinggal di ruang perawatan tidak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana semestinya bila tidak sering mendapat sentuhan. Jadi saudara bicara digendong atau didekap. Banyak ibu-ibu muda di sini pastikan anak-anak kita bukan hanya butuh uang kita. Bukan hanya butuh sesuatu yang kita belikan buat dia, materi, benda. Tapi dia butuh dekapan. Amin. Itu sebabnya kita harus kuat. Ada satu percobaan bayi di kelompok A, bayi di kelompok B. Percobaan ini scientific. Untuk membuktikan the power of love. Bayi di kelompok A, saudara, dengan sengaja bayi kelompok A dan B sama-sama dikasih makanan yang sama. Sama-sama dimandiin jamnya sama. Sama-sama dikasih diapers, sama. Pokoknya diperlakukan secara fisik sama. Tapi ada yang dibedakan. Bayi di kelompok A dengan sengaja tidak pernah digendong. Tidak pernah dibelai, tidak pernah dikelon kalau orang Jawa bilang. Tapi kelon tahu ya, nyanyiin, dikidung agungin gitu ya. Yang di kelompok B, saudara dengan sengaja bayi ini dibelai, dicium. Saudara, lalu dinyanyiin mamanya. Percobaan itu harusnya 6 bulan, tapi 3 bulan saja harus di stop. Karena tiba-tiba bayi di kelompok A yang tidak pernah dipeluk, yang tidak pernah didekap. Bayi itu daya tahan tubuhnya turun, bayi itu sakitan jadinya, cengengnya minta ampun, tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik. Lain dengan bayi di kelompok B, mereka cheerful, ceria, mereka nyanyi, mereka ketawa, mereka bertumbuh kembang baik. Dan saudara bayi yang tidak cengeng dan secara fisik bagus. Sehingga percobaan itu harus stop, di situ akhirnya disimpulkan betapa pentingnya. Saudara, hubungan fisik ini. Ekspresi dari kasih yang dinyatakan dengan hubungan fisik, bukan cuma uang. Itu sebabnya bicara itu bicara energi. Bicara kasih, bicara energi. Bayangin tadi kalau ibu-ibu tepar semua. Ayah-ayah tepar. Ya, tepar masih ngerti ya istilah tepar di Indonesia? Teler. Apa tuh teler? Ya letih, lelah, lesu. Saudara, sehingga kita tidak ada kemampuan. Yang ada kita marah-marah, diam deh, ayo cepetan. Dan seterusnya. Penting sekali itu. Sampai-sampai saudara life insurance. Negeri ini ya, kalau nggak salah di negara maju, membuat salah satu kuesionernya adalah ini. Jika dia ingin ambil seseorang menjadi kliennya di life insurance, adalah seorang ayah yang bisa menjawab ya atas salah satu pertanyaan di kuesionernya, yaitu apa? Apakah Bapak merasa sangat dikasihi oleh istri? Buktinya dari mana? Kalau Bapak mau pergi ke kantor, istri ikut ke depan, gitu ya.
lalu berikan kiss. Gitu kalau di Amerika, kiss. Kalau di Indonesia enggak lah. Tapi pokoknya suami pergi nggak sendirian lah, dikasih makan dulu, ya pokoknya diurus gitu ya. Bukannya lu gue. Kalau di sini Amerika kan kasih kiss itu tanda kasih. Saudara, perusahaan life insurance ini hanya mau ambil seorang ayah atau suami yang menjawab ya atas pertanyaan itu. Ya, kalau aku ke kantor, istriku nolongin aku, siapkan breakfast, tungguin aku breakfast, dan seterusnya sampai pergi ke kantor. Dialah yang diambil jadi klien di life insurance. Kenapa? Udah tahu hubungannya? Karena statistik membuktikan, saudara, bahwa suami-suami yang merasa dikasih istrinya ini adalah suami-suami yang umurnya lebih panjang dan car accident jarang terjadi. Berarti saudara, kecelakaan mobil jarang terjadi. This is the power of love. Jadi saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Jadi ini sangat kita butuhkan, bukan sekedar saudara secara spiritual aja. Kalau kita penuh kasih, kesitulah berkat Tuhan diperintahkan. Ya ini juga bicara berkat, tapi real. Bahwa ternyata car accident jarang terjadi pada istri-istri yang merasa dikasih suami dan umur lebih panjang. Menarik sekali, makanya istrinya gak bisa bangun kesiangan. Betul ya? Tidur, teler, betul saudara? Bahkan kalau kita lihat Amsal 31 ada ayatnya. Wanita terhormat, women of honor. Apa salah satunya karakteristiknya? Bangun pagi-pagi, when it is still dark. Jelas tuh ya. Jadi urusan di bumi ini banyak diurus oleh Alkitab loh. Kita soalnya belum disuruh. Bangun when it is still dark. Lalu ngapain Pak? Ngapain Pak? Iya. Provides food for her family. Ibu-ibu yang gak pernah masak hari ini mulai bingung. Provides food for her family. Jangan bilang kita bisnis lu, kita repot. Ini juga business women loh, Amsal 31. Business women, orang yang sibuk banget. Tapi tetap dia disebut women of excellence, women of honor, women of virtue. Bahasa lainnya adalah bangun when it is still dark, lalu provides food for her family, lalu ada ayat lagi bilang apa? Suaminya akan duduk di pintu gerbang kota. Nah, itu ada impact tuh. Saudara mau suami naik jabatan terus? Kan ada istri yang masak. Apa kaitannya dengan ini? Jadi sekarang punya jawaban nih ibu-ibu ya, suaminya rada mentok-mentok gitu. Karena gak pernah dimasakin pagi, makannya instan. Kan ada ayat berikutnya bilang, makanan kemalasan tidak dimakan seorang wanita terhormat. Apa itu makanan kemalasan? Males, nugget aja nugget, instan aja instan. Tadi kita tahu dong makanan instan, kalau pergi di Indonesia banyak MSG-nya dan sebagainya. Saudara perlu tahu, dari seluruh jadwal makan memang dunia kedokteran aminkan ayat ini. Karena dari seluruh jadwal makan breakfast, lunch, and dinner, saudara tahu yang terbaik adalah breakfast. Yang terbaik adalah makan pagi. Saya bacain sesuatu, jadi menarik sekali saudara ini ya. Kaitannya dengan love, dengan emosi. Be sure to eat a well-balanced breakfast. Pastikan untuk makan yang breakfast yang well-balanced loh. Bukan yang instan ya, bukan yang tadi makanan kemalasan tuh. Atau apa sih makanan kemalasan ya? Nugget, kornet. Atau dirihit. Saudara jangan suka rihit makanan terlalu sering. Apalagi bayam hijau. Besok saya membicarakan bayam hijau. Apalagi sayuran hijau. Bahaya besar. Padahal kita ibu-ibu apalagi di Amerika senangnya rihit ya. Karena kita gak ada pembantu kan. Wah sekali masak yang banyak. Besok tinggal panasin aja. Hati-hati saudara. Nanti kita bicara besok. Be sure to eat a well-balanced breakfast. Especially on days. Terutama pada hari-hari you know will be mentally or emotionally taxing. Terutama pada hari-hari di mana engkau bisa lagi terganggu emosimu. Misalnya ini kerjaan banyak, mesti temenin anak bikin homework dan sebagainya, kita bisa emosional. Atau ibu-ibu biasa lagi mens, ya kan emosinya agak gak beres. Karena hormon, pastikan dunia kedokteran bilang makan pagilah yang well balanced.
Ternyata makan pagi ada hubungannya dengan emosi kita. Sekali lagi, this is the amazing connection between food and love. Jadi saudara memang harus diusahakan. Nanti saudara lihat, itu sebabnya kan ini gak bisa bicara banyak. Moga-moga besok kembali CD itu, atau saudara bisa order dulu. Saya akan kasih tahu saudara makan pagi yang bagus apa aja. Yang tidak boleh apa? Do and don't. Nah, itu perlu CD karena kita cuma ngomong 1 jaman, kita gak bisa bicara terlalu banyak. Itu sebabnya saya bawa CD. Tapi CD-nya lagi susah keluar nih. Saya ketahan custom, saudara minta bantu doa. Jadi padahal di situ saya bisa cerita breakfast yang do apa, yang don't apa. Gak susah, namanya breakfast, break dari fast. Lepas dari puasa kan. Gak usah banyak, gak usah macam-macam. Tapi yang penting sekali. Salah satunya bicara egg, telur. Salah satunya bicara oat, begitu ya. Lalu masaknya. Tapi ada beberapa resep yang kelewat, jadi saya masih punya. Sudah bisa lihat di situ. Tapi menarik sekali, breakfast adalah yang terpenting. Bicara emosi, bicara kepandaian, nanti besok kita bicara di brain damaging habits. Salah satunya, habit yang buruk yang bisa bikin damage brain kita adalah habit yang gak pernah mau makan pagi. Itu ya. Atau makan pagi tapi salah, instant atau lots of caffeine. Makanya saya bilang makan kopi jangan pagi, tapi kita habit toh. Kadang-kadang turun temen ya kok hanya habit aja pagi kalau nggak minum kopi nggak enak. Padahal kita belum tentu butuh, karena pagi itu kita seger sebenarnya. Belum tentu, cuma habit lah yang kita nggak tahu. Tapi lots of caffeine itu bisa bikin brain damage. Besok kita bicara itu karena kita nggak bisa cerita semua itu di area IQ. Hari ini kita bicara di tadi ya di apa namanya kasih. Jadi saudara, salah satu tadi yang bikin kita bisa mengekspresikan kasih kita adalah kasih itu. Seorang suami yang merasa dikasih istri, saudara kelihatan sekali di statistik car accident jarang terjadi dan umur lebih panjang. Jadi ada anak yang single-single, masih pada single nih ya beberapa. Jadi udah ngerti ya, di sini kan. Jadi ngerti sekarang kalau mau cari wanita, mau dapetin wanita yang women of virtue, women of honor, women of excellence, carinya yang gimana? Nah, yang mau bangun pagi dan masak. Supaya apa? Supaya saudara yang laki-laki nanti di kantornya, apa tadi ayatnya bilang? Ia akan duduk di pintu gerbang di antara para pemuka. Suaminya. Ngerti artinya saudara? Di kantor jenjang karirnya naik terus. Dari sales jadi sales, biasa terus jadi supervisor, jadi product manager, jadi marketing manager, jadi board of director. Ngerti ya? Duduk di antara para pemuka, duduk di antara board of director karena ada seorang istri yang masakin pagi-pagi. Udah dapat syarat ya anak muda sekarang? Wah, cek. Kalau nggak mau kenapa? Dunia kedokteran bilang begini sebab, saudara. Sebanyak-banyaknya makan di rumah masih jauh lebih baik daripada cuman sedikit kalau makan di luar. Mau gak mau, saudara semua juga tahu. Sebanyak-banyaknya makan di rumah masih jauh lebih baik. Iyalah, makan di rumah, saudara pasti hindari micin. Betul. Pasti saudara gak kasih tuang micin. Makan di luar, gak pede yang jual kalau gak pakai micin banyak. Gak pede, pasti dia tuang micin. Makan di rumah, ibu gak punya trans fat. Makan di luar supaya laku, pakai minyak trans. Karena minyak trans ini enak. Enak sekali, gurih. Makanya saudara saya bilang makan tadi burger dan sebagainya itu enak sekali, lain dengan di rumah. Ibu di rumah gak akan pakai minyak ulang-ulang. Sudah hitam pasti dibuang. Ya saudara syukur ada di Amerika, ada peraturan gak boleh. Tapi ini saya cerita yang secara umum. Kalau kita di luar, mereka apalagi di Chinese restoran biasa. Kalau minyak sudah jelantah begitu, sudah ulang-ulang itu bikin jadi enak. Padahal saudara tahu minyak yang sudah diulang-ulang itu akhirnya jadi trans. Itu yang bikin ini kita buntu,
pembuluh darah jantung dan otak dan semuanya. Plus jadi trans yang bikin tadi. Emosi kita nggak baik dan bodoh, mood kita jelek. Saudara makan di rumah, nggak akan ibu iseng-iseng tambahin coloring terlalu banyak. Betul ya? Ya udah putih-putih lah buat makan tadi, yang penting enak. Gitu kan? Nggak akan ibu iseng, entar ungu lah, entar apalagi pink lah, entar apalagi hijau lah. Yang di Jakarta lagi kenal sekarang namanya rainbow cake. Gak tahu di sini lagi rame nggak? Rainbow cake ini lagi rame di Jakarta. Saudara ada kamera tersembunyi yang cek. Saudara, saya ada di Semarang Pak waktu itu, lagi nungguin pesawat tiba, saya ada di lounge, lalu ditayangkan di situ. Saudara, ada kamera tersembunyi di Jakarta sekarang yang diam-diam, saudara tukang kue itu direkam, difoto dengan kamera, lalu ditayangkan di TV. Kelihatan yang mereka tuang bukan lagi food coloring yang grade-nya food. Mestinya rainbow cake itu boomingnya pertama kali karena Wit Haryadi itu seorang chef yang terkenal sehat, bikin rainbow cake dari brokoli, kuenya hijaunya dari brokoli, dari daun suji, nah kuningnya dari nanas. Dia lagi mau cerita mau kita makan sayur yang rainbow kan sehat tuh, macam-macam. Bikin dari itu, tapi itu maju, tapi perusahaan lain bikin dari kimia supaya lebih awet. Lalu bikin macam-macam dan kenyataannya di Indonesia mereka bikin dari yang grade-nya pakaian, coloringnya. Sekali lagi kalau ibu bikin di rumah, ibu nggak tergelitik untuk pakai yang begitu, betul ya? Ibu bikin di rumah juga nggak bikin pakai gula terlalu banyak karena kita tahu. Jadi saudara mau nggak mau bicara masak, bicara saudara adalah sesuatu. Ditambah lagi saudara, masak itu saudara adalah sebenarnya ekspresi kasih, ya. Untuk encourage saudara masak. Tahukah saudara, dunia kedokteran sekarang sedang amazed dengan sesuatu ini. Ternyata waktu ibu-ibu memasak, itu ternyata ada sinar yang keluar yang bisa di-scan. Menarik sekali ya. Dari jari-jari tangan seorang ibu yang lagi masak. Tapi sinar yang keluar ini ternyata ada dua macam. Bisa jelek dan bagus. Menarik nih, udah nangkep nih kira-kira ibu-ibunya udah pada ketawa. Apa yang jelek? Jadi waktu ibu iris wortel, waktu ongseng-ongseng sayur, gitu, itu ada yang keluar, yang bisa di-scan sinarnya. Bisa jelek, bisa bagus. Yang jelek kalau tergantung dari suasana hati, betul Pak, marah-marah. Sebel nih aku mesti masak melulu. Gitu ya. Ya laki-laki. Iya nih di sini laki juga sama aja. Ini lagi nyindir ibunya pada nggak masak di sini ya Pak. Bacain Amsal 31 Pak abis ini. Bacain Amsal 31. Bilangin ibunya, mau aku naik jabatan terus, masak gitu. Di sini terbalik, suami masak, istrinya naik jabatan terus. Iya, tergantung dari suasana hati. Kalau dia marah-marah, dia tidak rela, itu gambarannya jelek sekali. Yang akan masuk ke makanan itu bukan jadi blessing, makan itu jadi cursing buat yang makan. Saudara juga ngerasa kalau yang masaknya buru-buru, nggak sepenuh hati, yang dimakan enak nggak? Nggak enak kan? Tapi coba masaknya dengan penuh kasih, betul ya? Dengan penuh kesabaran, sepenuh hati. Rasanya makanan yang kita makan enak ya? Menarik sekali. Oke. Jadi itu akan jadi blessing yang masuk ke makanan itu menjadi blessing buat kita. Jadi menarik sekali, saudara, Alkitab penuh dengan hal-hal selama yang kita hidup di bumi ini. Soal masak aja ada loh. Kita kadang-kadang orang Kristen suka terlalu mikir yang di awang-awang, yang spiritual, yang di bumi nggak mau diurus. Makanya kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang baik, karena yang di bumi ini harus masak ini tetap pintar. Anak-anak yang dimasakin orang tuanya, kenyataannya di sekolah anak-anak yang otaknya lebih pintar. Itu udah ada penelitiannya. Jadi anak-anak yang biasanya juara di sekolah, kalau waktu dibikin penelitian ternyata anak-anak yang orang tuanya masak.
Masak bukan masak instant mie dan sebagainya, ntar masak pada masak instant mie lagi ya. Betul-betul masak, nanti lihat resepinya. Saya bikin resepi banyak sekali, salah satunya sumbernya adalah The Lazy Person's Cookbook. Jadi maksudnya untuk orang yang mau buru-buru, dibilang lazy, bukan lazy ini. Maksudnya mau buru-buru, seperti saudara di sini nggak ada pembantu, bisa cepet. Saudara tapi healthy. Ya, nanti diajarin di situ masak tidak bisa dengan api besar. Masak paling nggak boleh api besar, saudara, karena nutrisi akan rusak. Vitamin dan mineral nggak tahan suhu di atas 100 derajat. Kalau saudara masak dengan api kayak di Pecenongan kalau di Jakarta, saudara habislah nutrisinya. Saudara percuma makan itu. Tidak ada yang bisa memberi makan sel otak kita. Gitu ya. Lalu oilnya apa begitu ya. Lalu saudara di campurannya dan sebagainya. Ada resep-resep yang bagus. Oke, kita selesaikan ini dulu. Di situ aja kita tahu ada amazing connection between food and love. Yuk kita lihat satu lagi, slide naik ke atas. Ya, naik turun dulu ke bawah. Ya itu tadi skala stress skill. Bicara kasih jangan bicara kita stres sekali lagi. Ya bagaimana saudara nggak ada sukacita saudara bisa mengasihi. Kalau kita marah-marah melulu, stres melulu. Menarik sekali dunia kedokteran mau membuktikan, mau tahu. Dari seluruh stres yang ada di muka bumi ini, apa yang paling bikin kita stres? Apakah rumah kebakaran? Apakah pensiun? Pensiun ternyata nomor 11. Apakah saudara pindah kerja? Kebakaran di tempat kerja nomor 9. Ternyata saudara, dari stress scale ini, skala stres ini, yang paling membuat kita stres adalah death of a spouse. Kematian pasangan. Ya, jadi saudara jangan suka bilang cerewet bener dia, mati aja cepetan. Sekali dia mati, saudara stres banget, betul. Kepada ketawa sih. Ada yang begitu kali ya. Kan kita udah kejengkel, sudah aduh cepetan dia mati dah, aduh gak tahan, udah cerewetnya minta ampun. Semakin saudara gitu, waktu dia mati benar-benar saudara stres, saudara ingat terus semua apa kejelekan dia. Gitu ya. Yang kedua, yang menarik adalah skala stres kedua, divorce. Sekali lagi sama. Cuma bedanya pisah karena mati, satu pisah karena perceraian. Ya, sekali lagi jangan suka bilang, aduh cerewet betul. Atau wanita bilang, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Sekali pulang benar-benar saudara stres juga. Karena ini sesuai dengan Alkitab. Alkitab bilang, tidak boleh ada apapun yang bisa memisahkan kita. Betul ya saudara ya. Jadi setelah saudara dipersatukan, tidak ada yang bisa memisahkan. Saudara harus betul-betul sabar-sabar dan hidup di dalam kasih. Yang ketiga, perpisahan dengan pasangan. Jadi 3 stres pertama terbesar adalah urusan dengan pasangan. Makanya yang masih single udah ngerti lagi sekarang ya. Hati-hati jangan main comot aja. Saudara ada yang main comot, ya udah dah kamu jadi istriku lalu kawin. Nanti udah berapa tahun kawin bisa bilang begini, rasanya bukan kehendak Tuhan deh kamu. Banyak, ada yang begitu. Bukan kehendak Tuhan. Sekali saudara masuk dalam pernikahan, sayangnya di kekristenan, saudara tidak boleh dipisahkan lagi. Ya seumur hidup dah saudara stres dah. Kalau salah lo, salah dewe ya kan. Makanya dari sekarang udah tahu dong syaratnya tadi. Untuk saudara itu salah satunya masak. Semua istri juga tahu, jangan nanti udah ini, wah kok kamu gak naik jabatan terus, ya salah sendiri, gak mau masakin. Nah gitu. Menarik sekali saudara. Jadi 3 stres pertama adalah urusan dengan pasangan. Menarik sekali saudara ya. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Yang keempat adalah kematian salah satu anggota keluarga. Masuk akal? Pasti stres dong, anak kita meninggal, adik kita meninggal. Tapi 3 pertama adalah dengan pasangan. Jadi saudara apapun saudara mesti usahakan kasih kepada pasangan. Kalau itu dilanggar, saudara akan betul-betul mengalami sesuatu. Yang kelima, yang menarik adalah menopause. Yang keenam, saudara tahu apa? Jail, penjara.
Nah ini yang menarik perhatian orang-orang di Amerika. Kenapa wanita menopause lebih stres daripada penjara? Di penjara aja udah stres benar, betul? Tapi menopause lebih stres dari di penjara. Berarti tingkat stres menopause luar biasa. Nah biasa begini nih ibu-ibu menang angin nih. Pulang dia bilang ke suaminya, kamu ngerti ya kalau aku marah-marah melulu ya? Karena aku lagi menopause. Gitu ya, jadi dia pakai menopause-nya itu untuk begitu. Tapi kalau suami-suami mengerti, dia akan bilang, cuma kamu yang kalau menopause stresnya kayak gitu lebih dari di penjara. Wanita Jepang menopause gak begitu. Sudah tahu yang menarik perhatian dunia kedokteran adalah skala ini diambil di Amerika dan tetangganya, bahwa menopause kelima lebih stres dari penjara. Tapi di Jepang ternyata nggak ada menopause di nomor 5. Diurut ke bawah tidak ditemukan. Bahkan di dictionary Jepang, orang Jepang tidak ada kata hot flashes. Tahu hot flashes? Semburan panas. Yang menopause kan yang bikin katahan tuh marah-marah, orang wanita menopause itu panas. Ada semburan panas. Udah kena AC juga dia masih panas dan itu rasanya dari dalam. Itu salah satu yang bikin seseorang wanita gak tahan. Panas sekali, ditambah jantungnya berdebar-debar terus, ditambah macam-macam deh karena perubahan hormon. Wanita Jepang tidak punya kata hot flashes, berarti kasusnya jarang. Sehingga tidak perlu ada di dalam kamus. Menarik sekali. Ini Amerika. Jadi dunia kedokteran mau tahu, kenapa di wanita Amerika seperti ini? Inggris, Kanada, dan sebagainya. Tapi wanita Jepang, menopause, tidak ada. Tidak sampai stres. Apa yang membedakan? Makanan. Saudara tahu beda sekali makanan Jepang dan Amerika. Ya, Amerika yang sekarang udah lebih sehat. Tapi sempat satu fase Amerika penuh dengan soft drink, Amerika penuh dengan gula, betul ya? Kue coklat, cake dan sebagainya. Amerika penuh dengan candy, Amerika penuh dengan tadi junk food semua dari Amerika toh. Burger, fried chicken, dan seterusnya pizza. Bahkan di Kompas sempat ditulis di Jakarta, ketika pemerintah Jepang harus berurusan dengan makan pagi rakyatnya. Ketika waktu itu diberitakan ini, ketika makanan Amerika mulai masuk ke Jepang, makan pagi. Apa makan pagi orang Amerika? Donat dan coffee, betul ya? Dan seterusnya. Waktu itu berusaha masuk di Jepang, lalu Kompas umumkan, pemerintah Jepang harus turun tangan. Mereka mau batasi ini, mereka tidak mau. Jadi judulnya itu, saya ingat ketika pemerintah Jepang harus berurusan dengan makan pagi rakyatnya. Jadi Jepang tahu, salah satu kesuksesan mereka adalah makan pagi mereka. Apa makan pagi mereka? Nanti saudara lihat di kaset, saya masukin tuh makan pagi Jepang. Mereka banyak makan sup yang dibuat dari fish, kaldu ikan. Mereka banyak makan kedelai. Saya tahu kedelai sekarang lagi rame, tentu kita bicara kedelai yang belum diapa-apain, yang belum dirubah secara genetik. Tapi Jepang hidup dengan begitu. Tapi makan pagi Amerika apa? Gula terlalu banyak. Lalu saudara, apa tadi? Manis? Apa bu? Bacon? Nah ya, omeletnya pakai bacon, sosis dan ham dan sebagainya. Jadi menarik sekali, saudara memang beda. Ditambah itu tadi pakai minyak trans. Saudara, nama minyak trans ini mungkin sehari-hari saudara kenal yang namanya margarin. Saya nggak tahu saudara masih pakai margarin, tapi saya rasa negara ini sudah melarang, membatasi, paling tidak membatasi. Kalaupun ada mungkin saudara bawa sendiri dari rumah, dari Indonesia. Di sini saudara, mereka minta zero. Andai pun ada margarin yang mereka harus kasih tanda zero trans fat. Kalau saudara bawa margarin yang dari Jakarta, dari Indonesia, misalnya tersembunyi di balik kue lapis legit, di balik apa lagi, saudara? Nastar ya, kue-kue kering betul. Coba usahakan pakai butter, saudara. Usahakan pakai mentega. Lain mentega, lain margarin. Besok saya mau bicara ini.
nggak keburu hari ini agak panjang. Atau saudara mau diceritakan, atau besok saudara bisa datang ya. Saya mau bicara beda margarine dan butter. Alkitab tuliskan butter. Bahasa Indonesianya mentega, bahasa Alkitabnya dadi. Waktu tadi Alkitab berkata, waktu tadi Yesaya berkata, akan lahir seorang Mesias di tengah-tengahmu. Namakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu. Sehingga dia tahu menolak yang jahat, memilih yang baik. Dadi itu butter. Butter itu dibikinnya dari susu sapi. Lain dengan margarine. Satu hari saya sampai di New Zealand, saya kepengen sekali lihat butter. Karena Alkitab tuliskan butter. Waktu Alkitab berkata, bila susu ditekan, jadilah mentega. Jadi susu yang ditekan aja udah jadi mentega. Saya baca di Amsal itu ada. Jadi memang saya lihat di New Zealand itu, susu sapi diambil, lalu mereka press, mereka udah bilang, ini butter, mentega. Jadi proses yang pendek itu membuat mentega lebih healthy. Karena prosesnya pendek, tidak diubah-ubah secara kimia. Lain dengan margarine. Margarine saudara betul diambilnya dari sayur. Minyaknya sayur, biji-bijian. Karena pengusaha bilang kalau butter bikin dari susu sapi kolesterol tinggi. Kita mau bikin lebih healthy dari sayuran dong. Jadi dia bikin dari sayur, lalu dia oksidasi, press, ambil minyaknya. Sayangnya jadinya minyak, nggak bisa padat seperti butter. Yang tadi susu ditekan langsung jadi padat. Wah, mereka pikir, siapa yang mau makan roti pakai minyak? Enak makan roti pakai butter. Kalau orang Belanda bilang butter to butter, betul? Tapi nggak kurang akal, saudara. Dunia food teknologi maju sekarang. Mereka tahu kuncinya. Suntik aja, injeksi. Injek saja dengan gugus hidrogen yang tinggi. Langsung minyak yang tadi dari sayur itu, dari kacang itu encer, sekarang jadi padat. Jadi mengental. Karena dikasih gugus hidrogen. Diinjek dengan hidrogen. Anak foodtech tahu nih, sekolah foodtech. Wah, giranglah mereka. Wah, kita bisa bikin seperti butter. Margarin namanya. Ada 4 step, saya nggak bisa cerita semua, besok saya cerita yang lebih lengkap. Tapi saya ambil yang satu dulu. Ditambahin gugus hidrogen. Tapi sayangnya lemaknya sudah berubah. Sekarang namanya hydrogenated fat. Betul ya? Lemak terhidrogenasi. Saudara kalau makan chips, cari, ada tulisan nggak? Pakai hydrogenated fat nggak? Kalau saudara pakai itu, lebih baik jangan ambil. Karena dia pasti pakai ini, margarin namanya. Nama kerennya hydrogenated fat. Siapa dia? Dialah yang membuat minyak ini jadi trans. Berubah sudah, trans. Kita kenal istilah transformasi kan, perubahan. Minyak yang bagus-bagus dari sayur, dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, tapi setelah diproses, diperes, lalu diinjek hidrogen, dia berubah. Jadi trans. Memang rasanya langsung jadi enaknya minta ampun. Saudara makan chips, enak banget kan? Enak sekali makan chips. Kenapa? Karena pakai trans. Tapi coba suruh mama kamu bikin chips di rumah. Saudara bilang nggak enak. Kenapa sih mama nggak pakai minyak trans? Saya kasih contoh, saudara, tentang minyak trans ini. Pak boleh turun? Bapak soalnya lagi rekam saya tadi. Boleh turun nggak Pak? Kalau bisa jangan. Ini saya lagi mau nunjukin beberapa contoh. Oke, sebentar ya. Kalau enggak saudara nggak bisa lihat. Ini sayangnya nggak di scan sih. Karena ini menyangkut produk, saya nggak berani masukin di gambar. Tapi nggak apa-apa, saudara lihat ini merek. Saya rasa ini dari Amerika. Makanya mereka, saudara tulis selalu harus zero trans fat. Bawahnya ditulis non-hydrogenated fat. Non-hydrogenated. Gak ada lemak terhidrogenasi. Nanti sudah bisa klik non-hydrogenated. Berarti dia nggak pakai minyak tadi, margarin yang disuntik hidrogen. Jadi kalau saudara mau cari yang healthy, makan biskuit yang harus ada klaim ini. Ada tanda ini, zero trans fat. Lagi ya, yang ini misalnya, Locker. Biasanya biskuit-biskuit yang mahal, memang mereka nggak pakai minyak murah ini. Soalnya ketika dikasih gugus trans jadi murah, karena awet sih. Misalnya Locker, bikin no trans fat. Bawahnya doesn't contain hydrogenated fat.
enggak mengandung lemak terhidrogenasi. Menarik ya? Jadi yang itu tadi disebut, saya bilang bahwa Indonesia juga mau haramkan trans fat. Itu Singapura kalau saudara pergi ke Takashimaya udah rata-rata mereka tulis itu. Enggak pakai trans fat. Lagi misalnya ini. Ini saya dapat di Amerika tahun lalu. Waktu saya pergi ke LA, saya beli